الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materia tazkiyatun nufus. Makna tazkiyah adalah pembersihan, pensucian yang sifatnya kejiwaan. Dan materi-materi ini seperti sebelumnya ya, kita ambil dari materia kitab Al-Hikam. Sebab di dalam kitab Al-Hikam itu sebagian besar adalah materi tazkiyatun nufus dengan berbagai macam tinjauan sisi-sisi kejiwaan manusia. Hadirin rahimakumullah, manusia ini makhluk yang istimewa. Di mana keistimewaan manusia, bahwa manusia itu bisa bersih di saat yang sama, bisa ngotor, bisa kotor. Bisa bersih di saat yang sama, pada kali yang lain bisa terkena noda daki dosa. Justru hebatnya manusia dikasih sebuah sistem pensucian jiwa, sehingga semua peribadatan dalam Islam itu adalah proses pensucian jiwa. Supaya apa? Jiwa kita tidak dikendalikan, tidak dipimpin, dikuasai oleh hasrat nafsu syahwat. Maka jaminan garansi ibadah dalam Islam ya, termasuk puasa ya, la'allakum tattaqun ya, agar kamu semuanya terjaga atau menjaga diri dari kendali-kendali nafsu ya. Seperti halnya perintah sholat ya, inna sholata tanha, sesungguhnya sholat itu mencegah. Jadi ada daya yang diciptakan sebagai garansi ibadah sholat, yaitu kekuatan daya cegah anil faksha ya, dari berbagai macam bentuk kekejian. Saat manusia dikendalikan oleh nafsu perut ya, sehingga semua cara akan diberlakukan, yang penting perutnya terisi. Nah, sehingga apa? Manusia akan dikuasai nafsu perut. Nanti setelah meningkat, nafsu di bawah perutnya, sehingga kebutuhan biologis, makan, minum, bersandang ya, hasrat senang lawan jenisnya, itu muncul jiwa-jiwa kebinatangan.
tabiat binatang. Saat itulah manusia sudah tidak suci lagi ya dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anil fahsya'i wal mungkar, dan berbagai macam bentuk yang diingkari oleh akal sehat manusia. Sehingga manusia itu dari kata anasa itu sebetulnya jinak. Manusia itu jinak, manusia itu. Itu ya. Maka proses penjinaan itu harus terpelihara pada diri manusia. Nah, supaya apa? Daya-daya ini ya, selalu berkuasa, harus dikasih waktu, diistiqomahi ya, dikasih waktu untuk dirawat, dikasih waktu untuk dijaga ya, sehingga di luar sholat tetap orang-orang yang dikendalikan oleh daya sholat. Setelah Ramadan tetap terkendali oleh ya, daya-daya puasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin rahimakumullah, garansi ini yang seharusnya kita sertakan ya, jangan sampai seperti yang disinyalir oleh Nabi, hanya dapat pahala lapar, dapat pahala dahaga, tapi pengendaliannya tidak dapat. Ibaratnya ibadahnya tumpul. Allah tidak pernah zalim kan? Kam min so'im laisa lahu min syiyami ya, tiada bagi puasanya itu, betapa banyak orang puasa tapi tidak dapat dari puasa itu kecuali apa? Ilal ju, ya dapat pahala lapar itu saja, tapi dayanya, garansinya tidak dapat. Wal abs, dan dahaga, ya pahala dahaganya ya dapat. Allah tidak pernah zalim. Itu ya, Allah tidak pernah menzalimi. Masa orang lapar tidak diganti? Tapi daya-daya, bekerjanya daya itu mesti dipelihara. Jadi keluar Ramadan terpelihara darahnya, di luar sholat terpelihara daya kendali sholat. Itu yang dimaksudkan alladzina hum ya fi sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang langgeng di dalam sholatnya, fi sholatihim, di dalam sholatnya. Padahal 5 waktu, sehari semalam kan 5 waktu, kan ada jeda tidak sholat kan, tapi fi sholatihim, di dalam sholat. Berarti apa? Di luar sholat. Sehingga pembekalannya itu penting, tidak saja struktural ibadah. Kalau sholat itu syarat, sebelum sholat apa, rukun di dalam sholat itu apa, sampai setelah sholat ada keterkaitan dengan apa? Aurat, dari kata wirid, zikir-zikir yang terpelihara setelah sholat. Mungkin tidak sempurna, tapi dengan istighfar ya 3 kali, Allahumma antas salam, ya Allah hanya engkau yang selamat dari cacat, ibadah saya cacat, nikmatmu tidak pernah cacat. Wa minkas salam, ya, kesempurnaan selamat itu dari engkau. Kalau tidak kau beri keselamatan itu, saya tidak selamat dari cacat. Wa ilaika ya'udus salam, bagaimanapun sempurnanya orang tetap dikembalikan tidak cacat selamat itu kepada engkau. Tabarok, sama suci engkau, tidak perlu sholat hambamu, tapi hambamu itu butuh sholat ya. Wa ta'alaita, dan engkau maha luhur tanpa harus ya ditaati manusia atas perintah sholat. Seperti halnya Allah tetap luhur andaikan semesta itu tidak sholat. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki ya kemuliaan dan kehormatan, kemurahan itu hanya engkau. Ya mungkin sholat kita cacat, tapi dengan wirid tadi jadi disempurnakan oleh Allah dengan sendiri. Nah, sehingga jangan sampai kita hanya niat struktural sholat seperti halnya puasa, haji maupun zakat,
tapi sertakan harapan fungsionalnya. Oh, ada ayatnya ini, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu menyelesaikan satu tugas ketaatan, fansab, tegakkan, dirikan ketaatan berikutnya. Wa ila rabbika, dan hanya kepada pencipta, pengatur, ya, pemeliharamu, ya, farghab, hendaklah kau berharap. Apa yang diharapkan? Ya kendali pada ibadah tadi. Itu ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, nah, pada sebelumnya itu sudah kita bahas. Hadirin, kita sampai pada bahasan ke-14 ini. Ya. Al-kaunu kulluhu zulma. Alam ini semuanya itu gelap. Bagi orang khusus alam ini kan gelap. Oh, memang asalnya tidak ada, diadakan. Yang ada sebenarnya itu siapa? Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan. Bagi orang-orang tertentu alam itu tidak gelap. Oh, itu ungkapan, ayat, tanda untuk mengantarkan kepada mengenal penciptanya kan ya. Ya. Bagi orang-orang umum alam ini gelap. Kenapa? Menjadi sekat untuk sampai mengerti, mengenal pencipta. Ibaratnya rambu hanya tiang panjang saja. Untuk rambu itu ada yang membuat rambu itu. Ya, taruhlah alam ini rambu untuk mengenal supaya jangan celaka. Itu ya. Maka diciptakan rambu puasa, rambu sholat. Pertanyaannya gini, lo kita melaksanakan sesuai dengan rambu-rambu tadi, kok tidak mengenal yang memerintahkan, kok tidak mengenal yang melarang, kecuali hanya diperkenalkan apa? Ya pahala itu saja. Garansinya tidak pernah disertakan. Garansi sholat apa? Sistem pengendali. Garansi puasa apa? Sistem penjagaan tadi. Ya, makanya al-kaunu kulluhu zulma. Alam ini gelap bagi orang umum. Ayat itu kan tanda. Masa umumnya kita jalan menuju tujuan, rambu-rambu ini jadi penghalang aja. Maka disikat rambu itu, tidak usah pakai rambu-rambuan, yang penting harus berjalan lempeng. Lalu semua orang memiliki kehendak yang sama untuk sampai pada tujuan tanpa harus ribet-ribet, tanpa ketemu ribet itu. Enggak pakai rambu. Kita puasa itu untuk apa? Yang mengenal, yang merintahkan puasa. Itu ya, makanya liya'buduni, untuk mengenal aku. Yang melarang itu ya, yang merintah itu ya, puasa. Mari kita kenal lewat puasa. Justru ruh itu berbeda dengan kepentingan fisik. Sholat itu ruh itu. Kalau makan 3 kali sehari, kadang-kadang tidak perlu 3 kali sehari semalam. Ya, dua piring aja cukup ya. Tapi sholat bisa dikurangi 5 kali sehari semalam sepanjang hidup. Itu apa itu? Konsumsi ruh. Itu ya. Tapi ada unsur-unsur yang sifatnya apa? Lahir. Ada simbol ruku, ada simbol sujud. Itu ya. Ada simbol duduk antara 2 sujud. Pertanyaannya gini, sehingga Allah menegaskan di dalam Al-Quran, itu ya, wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat saya. Bagaimana saya mengingat Allah? Oh, tidak mengenal sifat-sifatnya tadi. Dia hanya berkutat pada sekat alam. Itu ya. Padahal dengan alam itu alamah, tanda bagi yang menciptakan. Apakah yang ya, alam semesta itu tidak ada sebuah aturan undang-undang kaunianya? Ada. Tapi manusia tidak cukup undang-undang alam dalam arti alam fisik, tapi manusia itu ada alam jiwa. Yang jiwa itu butuh
keteduhan, ya, butuh ketenangan. Itu ya, matahari, sehingga dipakai sumpah oleh Allah dalam surat Asy-Syams, wasyamsi, demi matahari. Tanpa matahari tidak ada kehidupan ini. Itu ya. Tapi diambil waduhaha, waktu duha, waktu nyaman kan. Pertanyaannya gini, kenyamanan itu aspek rasa, jiwa, atau fisik? Banyak orang yang mampu mengumpulkan syarat-syarat tenang, tapi tidak bisa tenang, malah resah. Padahal wasyamsi diambil waduhaha, waktu duhanya. Itu ya. Maka alam ini ada yang kasar tadi, tapi ada alam kelembutan, dan itu adalah konsumsi ruh, duha, keteduhan, kehangatan. Kehangatan mana? Pada perintah yang kamu jauhi, pada larangan yang kamu jalani. Masya Allah, Allah itu loh ya, menciptakan rambu larangan supaya saya mengenal dengan larangan yang jauh kita jauhi, perintah yang kita jalani termasuk puasa, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain yang struktural. Itu ada fungsionalnya, fungsional puasa, fungsional sholat, fungsional datang ke masjid, fungsional telaah Al-Quran, melibatkan diri di dalam perjuangan Islam supaya tidak menjadi manusia yang aku, yang penting aku selamat, yang penting aku senang. Akhirnya apa? Ketemu sumpek. Siapa yang dikasih contoh sumpek? Nabi Yunus, ya, lari dari satu sumpek. Kenapa? Dia hanya memandang kenyamanan diri, ya. Kalau bernyaman-nyaman diri wakai, ya, kita pikir di rumah, tidak usah memikirkan yang lain. Itu ya. Akhirnya apa? Tanpa izin ingin keluar dari sumpek, ketemu sumpek. Ayo, butuh ndak manusia itu matahari? Tapi kalau matahari itu bisa terbakar ya. Tapi yang menciptakan matahari punya larangan, pura perintah, supaya apa? Yang panas itu jadi teduh, yaitu keteduhan jiwa. Itu ya, dipakai sumpah. Itu alam materialnya dipakai sumpah. Wasyamsi itu penting itu, tapi waduha bagi manusia butuh waktu duhanya, kehangatannya kan. Saya itu panas, hidup lama dengan kamu, padahal sudah 50 tahun nih. Ya, kena panas sedikit lalu cerai. Kenapa? Dia hanya berhenti berkutat kepada hubungan biologisnya, tanpa adanya sebuah ketenangan dalam hidup, keteduhan dalam hidup. Makanya dipakai sumpah, wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengikuti gerak matahari tadi. Itu ya. Bumi, bulan, planet-planet yang lain kan mengelilingi matahari kan, sehingga tercipta suasana, ada malam gelap, ada siang terang. Itu ya, kegelapan malam ada keteduhan, ya, waktu duha ada kehangatan. Itu jiwa semuanya. Ini gambaran-gambaran ini. Wa innama, sesungguhnya tidak lain alam yang gelap itu, anarahu, Allah menerangi. Apa itu? Zuhurul haqqi fihi. Apa? Nampaknya kebenaran Allah pada alam yang dicipta. Dasarnya mana? Al-Quran. Sanurihim ayatina, akan aku perlihatkan bukti-bukti kami, supaya kamu mengenal saat melaksanakan perintah puasa itu, mengenal saya, betapa dahsyatnya perintah itu. Harus lapar, dilaparkan. Yang melaparkan bukan kondisi keadaan, tapi sebuah perintah. Seperti halnya ketika kau mengkonsumsi makanan, ada saat yang tidak semua saat itu bisa kau ciptakan. Siapa yang memerintahkan lapar? Siapa yang harus menghentikan lapar itu? Selama ini siapa yang memerintahkan? Selera-selera syahwat kan? Ya.
sehingga ketika selera syahwat itu dituruti malah manusia jadi serakah. Nanti asalnya apa-apa boleh dimakan, klimaknya siapa yang akan saya makan. Hari ini kan terbukti kan, singa itu binatang buas, tapi ada saatnya lapar, tapi manusia tidak akan mampu. Ada yang mampu menghentikan laparnya ini. Ada singa nimbun, enggak kan? Ada singa nimbun, enggak ada kan? Berternak saja, nanti kalau musim dingin tidak usah berburu, diterkam satu. Enggak ada kreativitas itu, enggak ada. Berarti makhluk yang paling bahaya itu siapa? Tanpa perintah puasa, tanpa perintah sholat, tanpa perintah dari Allah. Supaya lewat kita itu mengenal fil afaq, dari segala penjuru yang kau bisa analisa itu. Makanya ulin dulu madza fis samawati wal ard, bukan undurus samawati wal ard, perhatikan langit bumi. Enggak, ulin dulu, perhatikan madza, apa fis samawati wal ard, di langit bumi ada apa itu. Itu ya, lu benda-benda langit itu ada garisnya. Semenjak diciptakan sampai hari ini tidak bisa keluar dari garis, kecuali akan terjadi benturan-benturan. Itu ya. Namun apa yang terjadi hadirin rahimakumullah, fama yughnil ayatu wan nuzur, tanda-tanda rambu itu, wan nuzur, peringatan-peringatan bahaya, ya, tidak memberikan dampak manfaat, ya, angkaumil la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa yang merintah itu Allah, dan semesta raya yang rame itu bergerak atas perintahnya, bukan kamu saja manusia. Itu ya, ketika kita diperintah puasa itu, apakah tidak sama dengan yang Allah perlakukan hukum pada semua semesta ini? Sama sebetulnya. Gerak untuk berkegiatan, berhenti dari kegiatan, itu ada undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi ma fis samawati wal ard, mensucikan Allah segala yang di langit, segala yang di bumi. Walakilla yafqaduna tasbihahum, hanya saja manusia tidak mengerti, mendalami cara-cara tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kitab suci yang berbicara manusia itu dikaitkan dengan semesta raya ini, padahal kejadian manusia hanya 9 bulan. Coba kejadian semesta raya berapa miliar tahun itu ada. Kita baru 9 bulan itu kejadian kita, dan itu diberlakukan undang-undang Allah. Sebelum lahir sudah Allah berbuat, kamu belum berbuat apapun. Setelah dewasa kau dikasih larangan, setelah dewasa kau dikasih perintah. Lu itu kok merasa kamu sudah memberikan sesuatu kepada Allah, itu gimana? Apa enggak sombong kamu? Itu ya. Maka sumpah itu identik kegelapan. Kenapa kok sumpah? Manusia tidak melaksanakan titah Tuhannya, rambu-rambu yang sudah dipasang tadi. Makanya gelap. Semakin berebut dunia, semakin bunuh-membunuh sesamanya. Semakin mencintai dunia, rupa penggunaannya, manusia serakah sesamanya. Ya, yang ahli ilmu menciptakan suasana kebodohan supaya apa? Yang bodoh bisa dimangsa. Itu dunia hari ini dan seterusnya. Kalau tidak menggunakan sistem Islam, itu ya. Maka siapa, ya, wa inna ma'ana rohu, sesungguhnya Allah menerangi alam termasuk diri kita ini, zuhurul haqqi fihi, nampaknya kebenaran Allah pada alam itu. Sehingga apa? Saya tidak akan menggunakan diri saya, ya, sakarepe dhewe. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, sehingga sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum, dan pada diri kamu ada makanan yang bukan makanan fisik, ada sandang yang bukan sandang fisik, ada papan yang bukan papan fisik, dan itu tidak akan mampu diciptakan oleh teknologi. Itu ya. Ayo maju mana dengan umatnya Nabi Soleh? Umatnya Nabi Soleh belum ada
alat-alat berat, mampu menciptakan ruangan-ruangan di gunung yang dipahat. Bukan ngawur pahatannya itu, ada pak ilmu ruangan itu. Ya, ketika musim dingin hangat, ketika musim panas sejuk di dalam ruangan itu. Apa ndak pakai alat hitung itu? Ya, yang Allah menegaskan lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan pada zaman turunnya Al-Qur'an ini. Apa yang kita pongahkan? Ada sandang jiwa, ada konsumsi jiwa, itu ya, ada keteduhan rumah jiwa, yang itu disebutkan walibasut taqwa huwa khair. Dan puasa itu sebetulnya sasarannya apa? Supaya terjaga kan, dan itu perlindungan, itu busana terbaik, itu takwa. Bisa dipelajari dengan alat hitung manusia, tidak bisa, kecuali konsepsi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih contoh yang namanya Nabi Yunus, ya, diperintah karena sumpek lari, ketemu sumpek kamu, ya, malah ketemu sumpek berlapis, ya, dibuang di laut, telan oleh ikan dalam perut ikan yang gelap, ke dasar laut jauh lebih gelap lagi, tidak ada yang menolong itu ya. Dan Rasulullah mengatakan apa? Walaula, ya, walaula angkana minal musabbihin, andaikan dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih mensucikan Allah, bahwa yang melarang itu supaya kita bersih. Kalau kita jauhi, kalau kita jalani kotor. Bahwa yang merintah itu menghendaki kamu bersih. Kalau kamu tinggalkan perintah, banyak daki di dalam jiwa kamu. Wa fi anfusikum, pada diri kamu, afala tubsirun, jika kau melihat kamu. Itu ya. Dan Allah menegaskan di dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu penerang langit bumi. Yang melarang itu supaya tidak gelap, yang merintah itu supaya kamu terang. Bisa diselesaikan dengan teknologi? Tidak bisa. Semakin manusia maju teknologinya, semakin menciptakan kegelapan yang begitu tebal pada pandangan hidup ideologi materialisme hari ini, yang dikejar-kejar oleh seluruh manusia, berdesak-desakan berebut kemajuan teknologi, tapi belum pernah berebut bagaimana menjadi manusia yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah itu yang dilewatkan lewat perintah, yang dijauhi larangan, yang dijalani kami sekat. Itu seperti apa? Reflektor. Di dalam diri kita ini ada reflektor, pemantul. Yang pertemuan yang lalu, ya, al-mu'min mir'atul mu'min, Allah itu cerminnya orang beriman. Makanya kita menghadap ke cermin itu. Sebulan nanti kita menghadap, tapi corak berbeda dengan sholat. Apa? Tidak makan dengan instruksinya, menghentikan puasa dengan instruksinya, memulai tidak makan tidak minum, menikmati nikmat, ada perintahnya. Itu ya. Siapa itu? Dikendalikan oleh siapa? Ini bukan lokal, ini lintas sejarah umat manusia yang muslim puasa. Itu ya, bukan umatnya Rasulullah akhir zaman, umat-umat sebelumnya juga puasa. Itu lintas sejarah, lintas bangsa, lintas suku. Masya Allah, dikendalikan oleh yang sama kita. Itu ya, Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Sehingga al-mu'min itu mir'atul mu'min, yang memberikan rasa aman, itu cermin bagi orang yang mencari keamanan, yaitu manusia ini. Maka dihadapkan wajah kita pada cermin, yang melarang itu Allah, yang merintah itu Allah, termasuk puasa kan. Fihal misbah, di dalam reflektor hati manusia itu, ya, ada lampu, ada lentera, ya, pemantulnya. Jadi hati manusia itu ada pemantulnya, reflektornya itu bisa berkarat. Kalau yang merintah itu bukan Allah, kalau yang melarang itu bukan Allah.
menciptakan karat-karat kan. Ketika kita hanya dikendalikan nafsu perut, nafsu sandang, pangan, papan, derajat-derajat yang kita perebutkan di dunia, belum pernah memperebutkan derajat termulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, itu menciptakan kerak-kerak. Sehingga Al-Quran menegaskan kalla, tidak demikian manusia itu. Barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi umpamanya karat itu berkarat di atas hati mereka itu. Kenapa? Maka yaksibun, apapun usaha keras yang mereka jalani itu menciptakan karat-karat di dalam reflektor hatinya tadi. Itu ya. Kalau diisi puasa, bagaimana tidak memantulkan? Cahayanya, apa lenteranya itu, ya rusak. Padahal hati orang bermukmin itu reflektornya ini jernih. Ini dikasih lentera. Al-misbahu fi zujaja, lentera itu dari kaca. Az-zujaja, kaca itu ka'annahu kaukabun durriyun, seperti gemerlapnya bintang-bintang di langit itu. Ya, yuqaddu min syajaratin mubarakah, ya dikasih bahan minyak yang diberkahi. Siapa itu? Zaituna, minyak zaitun yang jernih itu. Kalau di mana diminum tanpa bekas, tidak seperti minyak kelapa. Itu loh, ibadah dalam Islam itu gitu gambarannya, kejernihan. Walau lam tamsas gunar, walaupun lentera itu tidak disulut dengan api. Kegiatan ini api ini, ada tenaga kan. Saya puasa menghentikan makan. Yang punya istri jangan hubungan, ya, biologis dulu, hentikan, nanti ada waktunya. Loh, itu halal ya. Yang halal saja menunggu komando kok. Ini enggak mengenal kecuali apa? Ya, haram-haram, yang penting terpenuhi hajat sandang pangan papannya. Dia tidak mengenal manusia kecuali seonggok daging, ya, seonggok tulang yang dibungkus daging. Apa bisa bedanya dengan binatang? Makanya ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adhal, jauh lebih sesat. Kenapa? Dia punya akal, tidak difungsikan untuk menangkap sinyal-sinyal rambu larangan, rambu perintah tadi. Manusia, ini masuk bulan Ramadan loh. Itu ya, ini ada saatnya kamu mengendalikan nafsu perut, nafsu di bawah perutmu. Tidak 12 bulan kok, dari 12 bulan diambil 1 bulan. Nanti rasakan, la'allakum tattaqun, supaya kamu terjaga dari dikendalikan nafsu kebinatangan. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini, walau lam tamsas hunur, walaupun lentera itu tidak disulut api. Bagaimana kalau disulut dengan kegiatan taat tadi? Kita puasa itu nyulut itu, tak sulut dengan api, ya, supaya tercipta apa? Kehangatan cahayanya tadi. Kalau matahari saja tidak dipantulkan oleh bulan, ya tidak ada keteduhan panas dalam hidup ini. Itu rumit memang, tapi tidak ada rumit kalau Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang hakikat perintah-perintah ibadah di dalam Islam. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, reflektornya jernih, dikasih iman, kemudian dikasih aktivitas Islam seperti menyulut lentera tadi, maka reflektornya itu bercahaya, minyaknya bercahaya, lenteranya itu bercahaya, disulut dengan ketaatan tambah memancar. Maka orang mukmin menjadi penerang di bumi ini. Coba kalau tempat tidak ada sholat itu gimana ya? Kalau tidak ada orang sholat itu gimana? Kalau tidak ada orang yang istighfar kepada Allah itu gimana dunia ini? Yahdillahu linurihi ma yasha, Allah membimbing siapa yang Allah yang kehendaki dengan untuk cahayanya Allah ini, sehingga menciptakan apa? Batin yang terang. Itu ya, kehangatan hati, keteduhan jiwa.
dan ini hanya disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kecil hati. Ketika wanada fi dzulumat, si Yunus alaihissalam tadi menyeru-nyeru di dalam kegelapan itu, hatinya sumpek. Kenapa? Dakwahnya ditolak, pengikutnya lari semuanya. Maka dia lari mencari lahan dakwah baru tanpa perintah. Itu pelanggaran itu, menghadapi sumpek. Kenapa kamu sumpek? Sumpek di jalanmu, di jalan Allah tidak masalah. Itu cobaan itu. Kalau ibadah senang saya lakukan, tidak senang tidak saya lakukan, itu bukan ibadah itu. Itu ya, yang namanya ibadah yang mendapati semuanya itu. Itu ya. Wanadha fi dzulumat, menyeru-nyeru Allah di dalam kegelapan itu tadi. Hatinya gelap, ditelan ikan gelap, di bawah dasar laut gelap. Ya. Maka diuntahkan oleh Allah dari perut ikan itu tadi. Ya, maka orang puasa itu sebetulnya menjalani sebuah proses kelahiran baru yang kata Rasulullah menegaskan apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu artinya apa? Seperti bayi lahir kan? Apa bedanya dengan Nabi Yunus? Makanya Rasulullah SAW ya, dengan kerendahan hati beliau mengatakan apa? La aqulu ana khairum min Yunus man mata. Aku belum pernah terlintas mengatakan dalam kata-kata hati sekalipun aku lebih baik daripada Yunus. Kenapa? Saya bertasbih di tempat yang paling tinggi. Nabi Yunus bertasbih di tempat yang paling rendah di bumi ini. Mungkin tasbihnya Yunus yang diperhatikan oleh Allah, bukan tasbih saya. Pertanyaannya gini, apa ibadah kita yang semacam itu? Tidak menciptakan kesombongan-kesombongan di dalam kehidupan kita. Itu ya. Maka Allah bersumpah di dalam surat yang sama. Summa nunajji rusulana walladzina amanu. Kemudian kami selamatkan utusan-utusan kami. Loh, kalau utusan-utusan mengalami sumpah semacam itu, kita ini siapa? Summa nunajji rusulana. Kemudian kami selamatkan utusan-utusan kami yang menghadapi sama dengan yang kau hadapi, malah jauh lebih berat. Ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang menyertai perjuangan nabi-nabi itu. Kadzalika, demikian loh, sama kadzalika koyok ngono maksudnya gitu ya. Itu ya, demikian haqqon alaina, hak saya nunjil mukminin, menyelamatkan orang beriman. Itu hak Allah ya. Masa tidak percaya itu? Kadzalika, demikianlah podoai haqqon alaina, itu wewenang saya nunjil mukminin, menyelamatkan orang-orang beriman dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan perjuangannya, diselamatkan oleh Allah. Masa tidak percaya? Loh, kalau kita ragu tentang Allah itu gimana iman kita ini dengan jaminan Allah? Jangan pernah meragukan jaminan Allah. Justru yang kita ragukan itu siapa? Kita. Apakah sama? Apakah saya bisa memenuhi standar pertolongan Allah? Sementara pandangan tentang ibadah tidak seperti yang Allah ajarkan, seperti Rasulullah ajarkan. Memandang ibadah oleh ganjaran no. Loh, Allah tidak mengingkari janji. Ya. Kam min soim laisa lahu min syamini ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa hanya mendapatkan apa? Pahala lapar. Masa orang lapar tidak dinilai oleh Allah? Tapi garansinya dapat apa enggak? Pengendalian dapat apa enggak? Hadirin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan semacam itu. Kulinduru madza fis samawati wal ard. Bukan perhatikan langit bumi, apa yang ada di dalam langit, benda-benda langit dan di bumi, termasuk bagaimana seorang mukmin dengan pandangan cahaya ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain, memandang seekor nyamuk ya. Seekor nyamuk. Loh, kita kan mengatakan rumit kejadian manusia, katanya siapa? Itu ya, nyamuk itu pernah punya, enggak kan? Jauh sebelum adanya manusia, nyamuk sudah ada.
Dan rezeki nyamuk itu tidak semudah rezekinya manusia. Semua keran-keran dunia ini untuk manusia. Nyamuk hanya dikasih satu model rezeki, itu pun di bawah kulit, apa, darah. Karena rezekinya terbatas, lalu musnah nyamuk itu. Lu manusia kok serakah ini gimana? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menampilkan sampel supaya manusia mengenal Allah dengan sampel contoh nyamuk. Bandingkan dengan nyamuk itu, tidak pernah keder dia dari jaminan yang menciptakan, yaitu Allah. Kamu itu rezekinya terlalu banyak, tidak terbatas, haram-haram kamu terjang, itu gimana ya manusia, kan itu kan. Padahal yang halal jauh lebih banyak. Hebat mana kita manusia dengan nyamuk? Ayo coba. Kalau dalam masalah tawakalnya ini, padahal yang diajari tawakal itu manusia. Nyamuk pernah diajari tawakal? Tidak pernah. Yang diajari tawakal itu Allah. Ketika kita tawakal, berserah diri kepada perintah. Ini puasa, ya puasa gitu saja. Si tak teliti nih puasa ada apa? Lah habis usia kita nanti. Itu ya, tak telitinya orang yang puasa, produktivitasnya gimana, kondisi kejiwaan. Tidak puasa-puasa gitu. Ketika hikmah tertemukan, saya puasa. Itu taat kepada akal apa perintahnya ya? Saya tidak mau sholat, seperti hikmah sholat saya ketahui. Kalau hikmah sholat saya ketahui, baru saya sholat. Itu taat kepada penelitian akal atau perintah Allah? Itu ya. Nah, ini yang maksudkan faman ro'al kauna, siapa yang melihat kaun ciptaan, walam yashhadhu, tidak menyaksikan dia fihi pada alam, bukan nyatu undang-undangnya itu pada alam. Nyamuk ya mengalami produktivitas itu ya, ada alat reproduksinya nih, bertelur, ada kelaminnya nih, ada kontak kelaminnya itu ya. Tapi kenapa yang dikenakan hukum kontak kelamin manusia, nyamuk kok tidak? Ayo coba, kecil mana itu ya alat reproduksi manusia dengan alat reproduksi pada nyamuk bisa bertelur. Masya Allah, ada kehidupan, ada undang-undang di sana. Lu kita dikasih puasa. Famarro al kauna, siapa yang melihat ciptaan Allah alam, walam yashhadhu, tidak menyaksikan Allah yang menciptakan fihi pada alam, bukan Allah menyatu, bukan undang-undangnya itu fihi pada alam, itu ada undang-undangnya itu. Lalu kita menuduh Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan sinkritisme, persatuan alam dengan Tuhan. Enggak, maksudnya undang-undangnya Allah itu pada alam. Sekecil nyamuk ada undang-undang, apalagi manusia. Itu ya. Au indahu, atau pada sisinya. Apa sisi? Saat kita taat, kita di sisi Allah. Saat kita maksiat, Allah menjauh. Wa ana jalisun man dzakaroni, aku pendamping, aku teman duduk orang-orang yang mengingat saya. Berarti apa? Lupa Allah itu setan. Itu ya. Au qablahu, atau sebelum alam ada itu Allah yang ada dulu. Au ba'dahu, atau setelah alam ditiadakan oleh Allah, Allah yang akan tetap ada. Ya. Au ba'dahu fakut a'wazahu, maka sungguh dia tersekat wujudul anwar. Jadi adanya cahaya-cahaya itu mensekat dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya mengenal indahnya warna-warna, dia hanya mendengar indahnya suara-suara, tapi lupa yang menciptakan keindahan di dalam hati manusia. Manusia, kamu untuk saya. Di dunia ini keindahan untuk kamu, tapi indah hatimu untuk saya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat bentuk ibadah, sholat, puasa. Ya tetap sholat, tetap puasa, itu strukturalnya. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat hati orang yang berpuasa, orang yang sholat. Kita hadir di masjid, hatinya yang hadir di masjid itu dipantau oleh Allah. Rindu enggak kamu dengan masjid? Hatimu masih di masjid apa di luar masjid? Banyak orang hadir ke Masjidil Haram, tapi hatinya di tanah air, hatinya di pabriknya, hatinya di rumahnya.
padahal dia di lokasi bangunannya sama. Akhirnya apa? Dia tersekat oleh cahaya-cahaya itu. Wa hujibat anhu sumusul ma'arif, dan disekat ya yang namanya matahari ma'rifat. Itu ya, perintah Allah itu panas loh ya. Tapi lakukan, nanti tercipta yang namanya matahari, tapi ada waktu duhanya. Bulan ada pantulannya, keteduhannya. Itu ya. Bisuhu bil asar, dengan apa? Sekat-sekat awan makhluk ini. Jadi polusi-polusi ideologi materialisme itu hanya berkutat mempelajari alam tanpa dilanjutkan mengenal Allah si pencipta alam itu. Itu sudah saya. Sudah. Ya. Hadirin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pembekalan tazkiyatun nufus lewat materi-materi al-hikam ini mengantarkan kita kepada garansi ibadah, tidak saja puasa, semua peribadatan di dalam Islam ini kita dapatkan jaminan garansinya, yaitu apa? Pengendalian dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.